Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di konten ngaji. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bab ngaji lagi nih. Kita kali ini akan bahas bab ngaji lagi. Sama dengan video-video sebelumnya, kita akan fokuskan di konten ngaji. Karena apa? Karena konten ngaji bisa dibilang konten yang paling membawa manfaat dibanding konten-konten yang lainnya, dibanding konten penelusuran, dibanding konten alam gaib dan lain sebagainya. Nah, lalu apa yang akan kita bahas hari ini? Apa yang akan kita bawakan hari ini ya? Dari beberapa video sebelumnya kita terus membahas soal ilmu-ilmu hikmah dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas mengenai guru. Apa pentingnya guru bagi para pengamal ilmu hikmah? Bahkan bukan para pengamal ilmu hikmah saja, tapi lebih ke pencari ilmu agama, ilmu tasawuf dan lain sebagainya. Semua memerlukan yang namanya guru. Kenapa? Karena di dalam dunia ilmu hikmah ada beberapa sanad yang kita kenal. Dari mulai sanad maqalah, dari mulai sanad tarbiyah, ya, maqalah, tarbiyah, kemudian sanad firqah dan lain sebagainya. Nah, lalu apa fungsi guru di dalam ilmu hikmah itu sendiri? Saya sudah berkali-kali menjelaskan kepada orang-orang yang bertanya kepada saya bahwasanya berbeda hasilnya antara orang yang membaca buku dan orang yang berguru. Saya sudah pernah membaca 10 buku tentang hipnosis. 10 buku itu akan mudah sekali dikalahkan oleh satu guru. Ya. Kenapa? Karena buku itu menjelaskan soal ilmu, tidak memberi faham soal ilmu. Seperti misalnya kita membaca resep makanan ya. Di buku itu hanya menjelaskan soal resep makanannya. Tapi seorang guru bukan hanya menjelaskan resep makanan, dia akan memberitahukan cara menggorengnya, waktunya, suhunya, bagaimana itu akan diberitahukan oleh yang namanya guru. Dan guru ini yang terpenting bukan hanya memberitahu, tapi dia sudah mengalami. Sehingga pada saat kita melakukan proses-proses pengamalan atau proses-proses riado ilmu hikmah, ada hal-hal yang tidak kita pahami, kita bertanya kepada guru yang sudah mengalami hal tersebut. Beda kasusnya kalau kita membaca buku. Saat ada hal-hal yang tidak dipahami, hal-hal yang tidak kita mengerti, kita bingung, tidak bisa bertanya kepada buku tersebut. Mau kepada siapa kita bertanya? Sedangkan di dalam buku tersebut tidak ada penjelasan mengenai keluhan yang kita alami. Contoh begini, saat kita menggarap mengamalkan ilmu yang sifatnya ilmu kerejekian untuk membayar hutang misalkan. Dalam kurun waktu 40 hari hutangnya akan terbayarkan. Itu kata kitab. Nah, tapi kenyataannya di lapangan ada yang lebih dari 40 hari hutangnya masih belum terbayarkan. Apa sebabnya? Kenapa kok bisa ibaratnya bisa gagal? Kenapa kok dalam 40 hari hutangnya tidak lunas? Ini apa penyebabnya? Nah, itu tidak bisa ditanyakan ke kitab. Kita hanya bisa menanyakan hal tersebut kepada guru. Guru yang sudah mengalami dan tahu seluk-beluk mengenai ilmu yang kita amalkan. Gitu. Oleh karena itu teman-teman yang punya 1000 kitab pasti akan kalah dengan orang yang punya 1 guru. Karena 1000 kitab itu mustahil bisa kita pahami tanpa guru. Karena salah satu kunci futuhnya di dalam ilmu adalah adanya guru. Futuh itu terbuka. Ya, sekarang banyak orang-orang orientalis di luar sana, banyak orang-orang yang mencoba banyak merusak Islam, orang-orang Islam agar orang-orang Islam murtad banyak. Bahkan orang-orang kafir tersebut mereka mempelajari ayat-ayat, mereka mempelajari Al-Quran, tapi tujuannya untuk apa? Tujuannya agar dia bisa memperalat Al-Quran itu untuk membuat propaganda kepada umat Islam agar umat Islam meragukan keyakinan di dalam dirinya. Nah, jadi kalau soal mempelajari kitab, orang kafir pun mempelajari kitab kita. Lalu apa bedanya saat kita mempelajari kitab dan mereka mempelajari kitab? Kita sebagai muslim memiliki perbedaan di apa? Di sanad, di guru. Belajar Al-Quran pun harus ada gurunya. Al-Quran sendiri pun ada sanadnya. Kita nggak mentang-mentang baca begini saja, enggak. Al-Quran sendiri pun ada sanadnya. Tapi bukan berarti tidak punya sanad kita nggak boleh baca Al-Quran, bukan berarti seperti itu. Kita boleh membaca Al-Quran, tapi alangkah lebih baiknya punya sanad. Karena kenapa? Sanad ini bukan hanya mempengaruhi soal bacaan, bukan, tapi mempengaruhi soal kepahaman kita terhadap kitab yang kita baca. Itulah pentingnya sanad. Nah, bukan hanya sanad, bahkan lantunan irama adzan pun ada sanadnya. Bukan hanya kitab ya.
lantunan irama adzan, lantunan cara membaca Al-Quran dengan lagam-lagam Hijaz, lagam Arab, Maroko, segala macam, itu ada sanadnya gitu. Nah sekarang jika adzan sholawat itu harus ada sanadnya ya, kok ilmu hikmah nggak ada sanadnya dan nggak ada gurunya gitu. Oleh karena itu penting banget untuk kita punya guru di bidang ilmu hikmah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus hati-hati dalam memilih guru. Kita harus tahu dulu siapa guru kita, bibit-bibit bobotnya seperti apa ya. Kita nggak bisa mempelajari ilmu hikmah kepada orang yang memang dia ini tidak menekuni bidang hikmah. Masa iya kita belajar ilmu hikmah kepada orang yang sama sekali bukan pengamat ilmu hikmah? Dia orang ini hanya bisa jualan ilmu tanpa dia mengamalkan ilmunya. Nah, tanpa dia memahami ilmunya gitu. Kita nggak bisa belajar ke orang seperti ini gitu. Karena di sini ada permasalahan yang berat, bukan hanya soal sanad, bukan hanya soal ilmu, tapi jangka panjang dari ilmu yang diamalkan ya. Ilmu yang diamalkan, ilmu yang diambil dari orang fasik, dari orang yang memang tidak memiliki ilmu, orang yang tidak paham. Kita mengambil ilmu dari orang tersebut, ilmunya akan lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang memang tidak punya guru atau memiliki guru yang kurang pas di dalam bidang ilmu hikmah, saran saya, banyak pesantren-pesantren ya, banyak ulama-ulama kita, banyak habaib-habaib kita, silahkan cari guru pesantren, mau ke habaib, mau ke kiai-kiai yang paham ilmu hikmah, silahkan. Yang paham ilmu hikmah ya, tidak semua habaib paham ilmu hikmah, tidak semua kiai paham ilmu hikmah. Ada habaib yang menolak ilmu hikmah, ada kiai yang mensyirikan ilmu hikmah juga ada. Nah, oleh karena itu kita harus belajar kepada orang yang paham gitu. Kalau misalkan kita nggak bisa pergi ke pesantren, toh banyak padepokan-padepokan di luar sana yang memang masih mengajarkan ilmu hikmah dan guru-gurunya memiliki kompetensi dan kredibilitas di dalam ilmu hikmah. Oleh karena itu, jangan pernah bosan untuk mencari guru, karena ini bukan hanya masalah jangka pendek tapi jangka panjang. Karena guru itu bukan hanya memberikan ilmu, tapi memberikan pemahaman, memberikan tarbiyah dan pendidikan lahir batiniah kepada murid-muridnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.